Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ya, ini jam segini masih meeting ya. Jadi memang kita loyalitas tanpa batas. Oke. Saya hampir lupa. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai beberapa hari yang lalu. Hari Selasa ya. Selasa itu jam 10 itu saya pergi ke Pengadilan Negeri Depok ya. Jadi ada kasus yang memang si owner ini merasa dirugikan oleh kontraktor yang membangun rumahnya, dan karena merasa tidak puas, owner ini memberikan surat untuk si kontraktor ini memperbaiki pekerjaannya ya. Dan dari si kontraktor tidak ada itikat baik. Nah, karena tidak ada itikat baik dari si kontraktor, si owner melakukan somasi ya secara hukum ya. Mungkin somasi pertama dilakukan, kontraktor tetap nggak mendengar ya, tidak merespon. Somasi kedua dan ketiga, akhirnya si owner membawa permasalahan ini ke jalur hukum ya, masalahnya ke jalur hukum. Dan lokasi proyek itu di Depok, dan di tahun 2020 di bulan November ya kalau nggak salah, itu kami melakukan audit struktur ya terkait temuan-temuan ya terkait mutu dan juga kualitas ya. Kualitas dan juga kuantitas ya. Jadi dari sisi mutu kita mengecek dari mutu beton, lalu dari tulangan terpasang ya, mutu tulangan juga ya. Lalu dari sisi quantity, misalkan karena udah disumpah ya di atas kepala kita dikasih Al-Quran seperti itu ya. Dan setelah itu saya keluar, saksi yang pertama dari saksi tukang kontraktor itu dia dulu yang ditanya-tanya mungkin ya saya keluar. Nah, setelah selang sekitar 20 menit saya menunggu di luar, saya masuk ke dalam dipanggil, dan disitulah kita mulai ya. Nah, jadi proses sidang itu yang saya kira itu deg-degan ya, lalu kita itu kayak ngerasa nggak bisa berbicara atau gimana, ternyata biasa aja gitu. Dan saya menjelaskan dengan gamblang dan juga dengan langsung to the point memang ya, dengan dasar-dasar atau secara ilmiah ya. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawyer dari owner dan kontraktor dan juga dari hakim, kita ditanya CV kita, kan kita bawa CV ya kami menilai, dan kami melakukan report yang berisi tadi secara mutu dan juga secara kuantitas dari 3 aspek, struktur, arsitektur, dan mechanical electrical plumbing ya, MEP. Kami keluarkan bahwa nilai sekian ya, nilai rumah ini sebenarnya sekian, uang yang dikeluarkan owner sekian, yang harus dikembalikan, artinya memang tidak ada kepuasan di sini karena one prestasi ya, kontraktor harus mengembalikan sekian. Nah, itu sebagai tuntutan dari si owner ya. Dan jadi kami dipanggil, khususnya saya dipanggil sebagai saksi ahli ya. Dan ini memang pengalaman yang bagi saya pribadi pertama kali, karena memang biasanya kami mengaudit bangunan-bangunan bermasalah itu tidak sampai ke ranah hukum seperti ini, karena rata-rata kontraktor juga legowo gitu loh. Kalau misalkan memang itu salah mereka akan perbaiki gitu ya. Tapi kalau ini beda ya. Nah, kalau ini beda, kontraktornya ngeyel ya, jadi kontraktornya ini lepas tangan lah gitu kan. Nah, akhirnya dipanggil, terjadilah sidang ya, dan itu di situ saya menjadi saksi ahli. Dan dari sisi owner mereka ada pengacara, dari sisi kontraktor mereka ada pengacara. Nah, sisi owner ini kemarin dari tim pengacara mereka itu ada sekitar 5 orang. Dari sisi owner plus ownernya datang ya. Dari sisi kontraktor itu pengacaranya, lawyernya itu 1 orang aja.
plus direkturnya ya, kontraktor si kontraktor ini. Nah, di situ ada hakim ketua, lalu hakim anggota ya, 2 orang kiri kanan, dan juga sepertinya ada asisten hakim ya mungkin ya, saya kurang paham juga ya. Nah, jadi pengalaman gitu ya, jadi memang rasanya beda ya kalau di pengadilan sama kalau kita presentasi di depan orang itu beda, deg-degannya beda. Jadi deg-degannya beda. Nah, jadi pengadilan dimulai, saya sebagai saksi ahli saya datang, saya di tengah sidang gitu kan, saya duduk di depan. Jadi kalau kalian pernah nonton juga, kalau orang menjadi saksi ya, apalagi saya di sini saksi ahli ya, saksi yang berbeda. Kalau saksi aja kan biasanya tidak diperlukan ilmu pengetahuan yang khusus. Kalau di sini kan memang karena kasusnya bangunan konstruksi, jadi saya sebagai saksi ahli saya datang gitu ya, karena memang kami yang mengecek struktur atau kondisi bangunan ya. Kenapa kok bisa ada somasi seperti itu ya. Nah, datang duduk lalu disumpah ya. Waktu itu saya dengan saksi juga, tukang dari kontraktor yang memang dipanggil sebagai saksi. Seperti itu ya. Jadi kami disumpah dengan Al-Quran ya. Jadi kita disumpah, dan itu memang waduh, ini harus benar-benar nih gitu kan. Karena udah disumpah ya, di atas kepala kita dikasih Al-Quran seperti itu ya. Dan setelah itu saya keluar. Saksi yang pertama dari saksi tukang kontraktor itu dia dulu yang ditanya-tanya mungkin ya. Ya, saya keluar. Nah, setelah selang sekitar 20 menit saya menunggu di luar, saya masuk ke dalam dipanggil, dan disitulah kita mulai ya. Nah, jadi proses sidang itu yang saya kira itu deg-degan ya, lalu kita itu kayak ngerasa nggak bisa berbicara atau gimana, ternyata biasa aja gitu. Dan saya menjelaskan dengan gamblang dan juga dengan langsung to the point memang ya, dengan dasar-dasar atau secara ilmiah ya. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawyer dari owner dan kontraktor dan juga dari hakim, kita ditanya CV kita, kan kita bawa CV ya. Memang saya sudah siapkan CV seperti misalkan lulusan teknik sipil, S1 saya di mana, S2 saya di mana, pengalaman saya di bidang audit bangunan, penilaian bangunan itu dari tahun berapa ya, saya jelaskan semua ya. Lalu Anda ini ahli apa ya, saya jelaskan, saya ahli teknik bangunan gedung Madya yang memang sudah berkecimpung di dunia konstruksi dari 2012 ya, jadi hampir 10 tahun. Lalu saya S2 lulusan teknik sipil struktur ya, jadi memang saya di bidangnya, dan juga saya memiliki sertifikat insinyur profesional ya, jadi memang lengkap secara legal. Dan perusahaan kami juga memiliki subbidang usaha untuk penilaian bangunan ya, jadi memang khusus gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaan memang seputar beton ya, temuan-temuan seperti beton, apakah hasil dari kajian itu layak, misalkan betonnya apakah memenuhi syarat, dan saya jelaskan gitu. Jadi pertanyaan itu seperti kita dilempar bola, kita tangkap, kita oper lagi gitu. Jadi kayak tanya jawab gitu. Jadi dari pihak lawyer dari owner bertanya dulu, nah lalu kita menjawab. Nah, setelah dari pihak lawyer owner selesai, baru gantian dari kontraktor ya, lawyer kontraktor dan si kontraktornya itu nanya gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sekitar bangunan permasalahannya, seperti mutu beton ya. Kita jelaskan dalam perencanaan mutu betonnya K300, di gambar K300, kenapa di lapangan tidak sesuai ya. Dan kita mengacu ke SNI juga 2847 2019 untuk struktur tahan gempa itu 21 MPa ya. Dan syarat struktur minimum mutu beton juga 17 MPa tidak terpenuhi, bahkan ya sangat parah ya gitu kan. Jelaskan juga dari sisi struktur, jadi tulangan ya, tulangan terpasang di gambar pakai ulir, kok ternyata di lapangan pakai polos ya. Jumlahnya ya, misalkan di gambar 6 yang terpasang 3 ya. Diameternya yang terpasang di 16 ulir, yang di lapangan hanya di polos 10 ya, luar biasa gitu kan. Nah, lalu ditanya, dengan kondisi struktur seperti ini apakah layak gitu ya. Saya bilang tidak layak, dari syarat minimum saja tidak masuk gitu kan. Nah, apakah ini membahayakan? Ya sangat berbahaya gitu kan. Nah, meskipun secara prakteknya kita bisa lakukan perkuatan, tapi artinya kita mengacu juga
ke PP nomor 17 tahun 2021. Artinya kalau misalkan memang perbaikan itu atau perkuatan itu biayanya lebih dari 60%, ya harus didemolis saja karena biayanya sangat besar gitu kan, dan tidak worth it gitu. Jadi memang ada banyak alasan-alasan ya. Dari sisi arsitektur juga banyak ya temuan-temuan yang kita paparkan, jadi pertanyaan juga dan kita jawab. Misalkan dari arsitektur, pintu tidak rapi, tidak bisa ditutup ya, jendela tidak bisa ditutup, keramik juga natnya nggak rapi, banyak mencong-mencong, ada yang gelembung ya. Lalu juga dari sisi plumbing, mechanical electric plumbingnya banyak yang bocor, kamar mandi juga pada mampet, segala macam, banyak sekali ya, luar biasa ini penemuannya. Makanya kita bisa simpulkan bahwa nilai bangunan yang sekarang itu nilainya hanya sekian karena sudah direduksi oleh volume yang tidak terpasang, yang belum selesai, mutu yang tidak sesuai dengan kontrak, tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan sebagainya ya. Jadi itu pengalaman ya saya rasa sangat luar biasa, dan insya Allah kalau misalkan teman-teman punya masalah di bidang bangunan ya, di bidang konstruksi yang memang tidak puas dengan kinerja, kita bisa nilai ya. Nah, penilaian dasar itulah yang kita bisa bawa, yang mungkin karena hukum sekalipun ya kita kuat ya. Kalau memang kita benar, kenapa enggak gitu kan. Jadi kita memfasilitasi, kita sebagai konsultan spesialis assessment audit struktur bangunan, baik struktur, arsitektur, MEP, kita bisa menilai ya bangunan kita ini masalahnya di mana, siapa yang salah ya. Dan kami secara keilmuan kami berlaku objektif ya, tidak memihak, meskipun kita di hire owner untuk mencari bukti tersebut, tapi kita sisi objektifnya karena kita juga disumpah sebagai saksi ahli di situ ya. Kita objektif, kita melihat permasalahannya apa ya, lalu sebenarnya seperti apa solusinya, rekomendasinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti misalkan ke depannya punya bangunan yang tidak layak, tidak sesuai dengan perencanaan dan sebagainya, sehingga terjadi permasalahan antara beberapa pihak, itu bisa manggil saya lah ya, atau kami PT QS Nusantara Konsultan ya. Jadi itu teman-teman sharing sedikit ya. Kemarin saya di Pengadilan Negeri Depok, saya bertemu beberapa lawyer yang senior ya, dan juga banyaklah ilmu yang saya dapatkan dan pengalaman yang pasti jam terbang ya. Saya menjadi konsultan memang tidak hanya kita menjadi seorang keilmuan ya di bidang engineering, konstruksi, civil engineering ya, di bidang bangunan, tapi sekarang kita harus juga belajar dari sisi hukum karena penting sekali teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan dalam berpraktek ya, kalian harus memiliki legalitas karena itu yang nantinya akan ditanyakan, dan kompetensi kalian sebagai apa. Makanya kalian kalau misalkan sudah menjadi konsultan, kontraktor ya, itu kalian harus memiliki legalitas, misalkan seperti SKA atau nantinya akan dulu menjadi SKK ya. Lalu juga ada sertifikat insinyur ya, sekarang STRI, sertifikat tanda register insinyur ya. Dan juga dari si perusahaan juga kalian harus mempunyai SBU di bidang konstruksi ya, tergantung ininya ya, bidangnya yang kalian akan geluti. Karena itu nanti kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa argumen gitu, dan bahwa kalian ini memang kompeten di bidangnya. Oke teman-teman, itu saja sharing saya. Memang luar biasa. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan apa-apa saja yang menjadi concern atau proses ketika saya di pengadilan tersebut, mungkin kalian kepo dengan apa yang saya alami, mungkin kita sharing-sharing di sini, atau ada pertanyaan teman-teman. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Kalau ini bermanfaat, kalian like, share ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan memang ada satu lagi hal yang menarik ya, waktu saya di pengadilan ya, saya merasa saya masih muda ya, saya merasa emosional memang di awal dari hakim ya, dan juga dari mungkin beberapa lawyer mereka yang, atau lawyer owner pun yang melihat saya ini, oh masih muda berarti mungkin jam terbangnya atau pengalamannya kurang ya. Saya langsung jelaskan dong ya kan, ya kami dipakai di PUPR ya, kami menjadi konsultan, salah satu konsultan ahli ya, pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, di Palu, di Lombok, Mataram dan sebagainya. Kami di bidang ini sudah bergelut hampir 6 tahun, di bidang khusus di audit struktur saja 6 tahun, dan secara pengalaman saya pribadi memang dari 2012, hampir 10 tahun saya bergelut di bidang ini gitu ya. Dan dari situ bahwa saya bilang saya direktur di sini, dan memang saya memiliki perusahaan ini. Nah disitulah
pihak hakim dan juga lawyer langsung berubah ya, artinya mereka respect dan meneruskan ya, jadi berbeda ekspresinya. Itu saja. Jadi kalian masih muda tapi ya harus percaya diri, banyak belajar, tambah jam terbang ya, dan pantaskan diri. Oke? Wah, ada bel tuh, ada tamu. Oke, demikian video saya. Apabila kalian suka, ini nggak sabar nih tamu ya. Oke. Bentar. Oke, aduh, ada paket ya. Bunyi bel tadi ya. Oke, teman-teman, demikian video saya. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Itu saja ya. Deg-degan tapi ya sudah selesai dan alhamdulillah lega ya. Kedepannya kita lebih pede lagi untuk kita bisa melakukan audit dengan kita mengembangkan diri kita, kompetensi kita. Oke. Demikian video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.